ketemu lagi dengan saya, Angelica. Hari ini kita akan ngebahas satu buku yang keren banget yang judulnya Sang Kecoa. Isinya adalah kisah-kisah terapi dari ruang praktek seorang hipnoterapis profesional yang sudah hadir bersama kita hari ini, Pak Henry Sucipto. Halo semua. Oke, nah buku ini keren banget. Isinya itu, kata pengantarnya dibawakan oleh Pak Arisandi Setiono, pendiri atau founder dari Akademi Hipnoterapis Indonesia. Apa aja sih yang kita bisa dapat pengalaman-pengalaman di buku ini, mulai dari masalah-masalah psikologis, masalah pengembangan diri, tentang orang kesurupan, bener ya Pak ya? Betul. Juga ada juga masalah hypnoslimming untuk cewek-cewek yang kepingin punya body yang lalu juga tentang masalah ejakulasi dini dan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah hubungan, sampai masalah-masalah pola-pola keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit nih dengan Pak Henry Sucipto. Pak, kenapa sih nama buku ini dinamakan Sang Kecoa? Nah, ini bukunya kan sebenarnya merupakan kumpulan dari kisah-kisah terapi yang unik yang berkesan buat saya dan punya pembelajaran yang penting gitu ya. Sang Kecoa itu sebenarnya salah satu kisah dari yang saya ambil dari kisah fobia seseorang yang amat sangat takutnya sama kecoa. Itu gue banget tuh dulu. Oh. Bukan sekarang ya? Bukan sekarang, Pak. Oke, tapi nanti detailnya apa di buku aja, tapi pokoknya kisah mengenai fobia itu sangat-sangat mengharukan deh pokoknya ya. Selain itu ada alasan lain, kecoa itu makhluk yang salah satu binatang yang paling sering difitnah. Loh, difitnah? Iya, bayangin kalau dia masuk ke Fitnahnya ruangan, banyak orang kan nyebut dia bukan kecoa lagi. Iya, udah anjing, ya, Pak ya? bangsat, babi, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga kecoa dianggap selalu paling menjijikan. Banyak banget orang yang fobia sama kecoa atau minimal takut lah, nggak sampai fobia gitu ya. Banyak orang merasa itu binatang paling menyeramkan, paling kotor, paling menjijikan. Padahal dia nggak salah apa-apa. Dia cuma nongol. Cuma nongol, terus langsung difitnah semua orang di situ. Betul. Jadi itu kan mengenai persepsi sebenarnya, ya kan? Kenapa binatang itu dipersepsikan begitu buruknya gitu? Demikian juga dalam hidup kita banyak banget persepsi, dan persepsi itu kalau kita salah menerjemahkan, kalau salah cara melihatnya, kita akan membuat masalah dalam hidup kita. Sebenarnya itu yang terjadi dalam kisah-kisah terapi itu. Banyak sekali persepsi yang salah dalam hidup. Oh, jadi ini mau menceritakan tentang sang kecoa ini sebagai maskot persepsi-persepsi yang kita dapatkan yang salah di dalam hidup kita dan membawa permasalahan dalam hidup kita. Iya. Aku baca buku ini, banyak banget aku ketemu kisah-kisah yang keren-keren loh. Ada yang tentang gara-gara nonton sinetron waktu kecil, ya. Terus tiba-tiba kenapa itu sampai gedenya bisa ke masalah keuangan dan juga masalah ke hubungan dia. Kenapa sih bisa kayak gitu ya? Iya, ini yang orang-orang sering, kadang-kadang orang suka bikin nasihat katanya hati-hati nonton sinetron gitu kan ya. Sebenarnya memang itu sangat valid gitu. Saat kita nonton sinetron atau tayangan multimedia apapun, sebenarnya itu kita mudah sekali terhipnosis. Setelah terhipnosis, abis itu apapun yang terjadi di layar itu merupakan sugesti kan. Nah, kalau itu anak-anak lebih gampang lagi terhipnosisnya. Oh iya, di dalam kisah ini ada tentang seorang anak namanya Arnold Suasana Seger ya. Iya. Saya lupa namanya. Semua rekayasa kan. Iya. Tapi intinya adalah apa yang dia tonton saat itu menjadi suatu sugesti yang sangat kuat, sehingga kalau sinetron hampir semuanya kisahnya kan kamu tahu sendiri kayak apa ya kan ya. Tapi serem banget ya. Maksudnya sampai dia udah gede sekalipun masih tetap mempertahankan ngebawa, sugestinya. gitu kan ya? Betul. Sampai keuangan dia juga seberapa banyak pun dia menghasilkan tetap aja hilang terus. Iya. Dan juga dia pola hubungannya juga berantakan ya jadinya ya. Betul, dia setiap kali berhubungan dengan calon pasangan hidup pasti bubar. Begitu mau serius pasti bubar, bubar. Bisa kayak gitu sampai ya? Bisa, kan sinetron kayak gitu. Yes, jadi benar-benar hidupnya seperti kisah sinetron itu. Iya, tanpa dia sadari. Tapi ngomong-ngomong soal yang apapun film yang kita nonton itu bisa kebawa, ini keren banget ya. Di dalam buku ini juga ada satu kisah di mana dia ngerasain sakit tusukan dada yang luar biasa. Dan sampai dia nggak tahu kenapa, dan dia bertahan sampai berapa lama? 20 tahun ya? 30 tahun kalau nggak salah. 20 atau 30 tahun itu, dan ternyata setelah diurut, kisahnya itu berawal dari satu hari di masa dia masih lebih muda, dia nonton satu film sebelum dia bukan, yang itu dia mimpi. Oh, dia mimpi. Dia nonton dulu. Dia nonton dulu, pada saat dia tidur dia bermimpi peristiwa yang akhirnya membuat dia
selalu sakit dada selama 30 tahun lebih. 30 tahun. Jadi dari satu tontonan sebelum tidur ke bawah mimpi dan dia harus menanggung sakit itu selama 30 tahun. Yes. Oh my god. Segitu kuatnya kan? Iya, kuat sekali dan maksudnya kalau tahu segitu simpel dan segitu sederhananya, bodoh banget ya kita mau disugesti seperti itu sebelum tidur. Betul, dan dia sampai berobat kemana-mana waktu itu. Yes, sampai berobatnya istilah kata ke berbagai macam dokter. Sampai keluar negeri. Jadi jajan dokter gitu ya. Iya, sampai keluar negeri. And you finish it all with hypnotherapy. Ya, dalam 1 kali waktu itu. Dalam 1 kali hipnoterapi. Keren banget nggak tuh guys. Jadi apalagi kisah-kisah yang keren-keren. Nah, aku juga baca kisah tentang seseorang yang mengalami ejakulasi dini, ya impotensi. Jadi ini masalah-masalah yang banyak terkait dengan pria nih ya. Jadi momok yang sangat menakutkan nih untuk para pria. Amit-amit gitu. Oke, gimana kisahnya tuh Pak Henry? Ada yang namanya pola sabotase diri dan pola self punishment, artinya menghukum diri sendiri. Nah, di situ ada satu kisah yang mengenai impotensi, ternyata gara-gara pola diciptakan oleh dirinya sendiri untuk menghukum dirinya sendiri. Karena tapi dia sendiri nggak sadar tuh. Dia nggak sadar. Dirinya dihukum oleh dirinya sendiri. Iya, betul. Dia melakukan satu kesalahan yang agak fatal, yang menurut dia nggak pantas dilakukan terhadap istrinya yang begitu setia, begitu baik. Akhirnya membuat dia setiap kali mau coba berhubungan dengan istrinya, dia selalu mengalami impotensi. Nah, tapi khusus hanya ke istrinya saja. Oh, jadi ke yang lain? Masih bisa. Dia malah masih bisa? Betul. Oh my god. Oke. Nah, tapi detailnya kayak apa ntar baca dulu deh. Detailnya kita baca langsung sendiri guys di buku Sang Kecoa ini. Nah, aku juga baca tentang satu kisah yang menarik banget. Nah, yang tentang kepelet tempat dugem. Nah, sekarang kan banyak banget nih kisah-kisah mistis. Katanya kalau di restoran-restoran tertentu atau tempat karaoke atau tempat-tempat dugem tertentu itu ada penunggunya gitu ya. Melihara. Ada peliharaan. Suatu, ya. Gile. Ini pas gue baca kisah ini tuh serem-serem nikmat nih gitu. Ya kan? Tentang seorang pria yang kok maunya datang ke tempat dugem itu dan hidupnya tuh makin lama makin berantakan. Ya. Ya setelah dikasih makan sesuatu ya Pak ya. Betul. Oleh salah satu ya sama gadis di tempat dugem itu ya. Dan akhirnya gimana tuh kisahnya bisa sampai ketemu dan ngebongkar hal itu? Itu agak seru memang, dan pada saat kita melakukan terapi itu heboh sekali kah? Heboh. Ini kalau orang biasa melihat itu jadi kesannya seperti film-film kesurupan gitu ya, dimana orang bisa ngomong dengan suara yang berbeda terus. Jadi dia benar-benar bisa seperti itu? Iya, walaupun tetap tuh suara dia. Jadi kita bisa bedain kan, kalau suara saya kayak gini, saya bisa bikin lebih rendah, saya bisa bikin lebih tinggi gitu kan, tapi tetap saya gitu. Dan dia akan berakting seperti itu. Jadi pada saat dia menjadi makhluk yang seremnya, jadi iblis atau jadi setannya, dia akan berfungsi, berbunyi seperti ini kira-kira. Seperti itu. Nah, kalau orang awam lihat itu mungkin, wah mati deh, ini pasti kesurupan nih gitu kan ya. Ini pasti kemasukan sesuatu gitu kan. Pasti saya juga mengira seperti itu ya. Tapi dalam hipnoterapi sebenarnya hal seperti itu biasa kita temui. Sering kita temui dalam kasus-kasus terapi tertentu. So this is not the first time and not the last time? Bukan. Jadi orang ngaku ada beberapa kali seperti itu. Betul, dia merasa sebagai pasukannya Raja Neraka lah. Oh wow. Jadi temannya Lucifer lah dan seterusnya. Serem gak tuh kok perasaannya? Lumayan. Takut kena juga gitu. Iya, kalau terapinya malam-malam ya lumayan sih. Gitu. Ya. Cuma karena kita tahu bahwa ini sebenarnya nggak ada, sebenarnya diri dia sendiri yang menciptakan itu. Oh begitu. Ya. Berarti benar-benar tidak pernah ada efeknya ke Pak Henry atau? Sejauh ini nggak ada untungnya. Puji Tuhan belum nggak ya, ada apa-apa ya. Amin. Di balik itu terus pelajaran hidup kita apa? Iya. Nah kalau yang tempat dugem ini pembelajarannya apa? Ya kalau nggak mau kemasukan setan, jangan ke tempat setan. Jangan ke tempat itu, gitu. Don't put yourself to be tempted ya. Betul. Pak Henry sering sekali di buku ini menceritakan tentang ASI atau stimulasi aktif ya, apa? Itu maksudnya adalah peristiwa paling awal yang menyebabkan dia punya persepsi tertentu. Oke, dan terus menerus Pak Henry mengatakan bahwa ini peristiwa paling awal ini biasanya di masa kecil. Ya. Betul ya? Kebanyakan di bawah
6 atau 5 tahun. Karena itu masa-masa yang paling suggestible ya. Betul, yang paling gampang orang menangkap suatu sugesti tanpa dia sadari. Nah, di kisah yang itu sebenarnya malah terjadi jauh lebih awal lagi. Jadi pada saat si wanita itu masih dalam kandungan Oh my God, sang ibu. masih dalam kandungan. Jadi janin yang di dalam kandungan itu juga sudah bisa ya ngerasain? Sudah bisa. Pada saat dia di dalam kandungan sebenarnya pikirannya itu murni semua pikiran bawah sadar, subconscious. Jadi pikiran sadar belum ada saat itu, kan memang belum terlatih apa-apa ya kan. Jadi semua yang dia tangkap saat itu dari indranya yang kebetulan sudah terbentuk, entah itu pendengaran atau penglihatan, tapi biasanya pendengaran ya, karena penglihatan kan semuanya gelap buat dia, masih hitam. Nah saat itu akan punya suatu potensi untuk menyebabkan adanya persepsi nantinya. Pada saat dia mulai mengerti bahasa, itu jadi aktif. Oke. Pada saat dia di kandungan dia belum ngerti bahasa mungkin. Tetapi dia sudah menangkap semuanya. Dia sudah nangkap Dan semuanya dan sudah terekam di bawah sadar. Dan itu termanifestasi, maksudnya bisa keluar dengan cara-cara hipnoterapis itu sendiri. Ya. Keren banget ya. Oke, nah sekarang apa sih pesan yang ingin Pak Henry sampaikan lewat buku ini? Satu kata yang penting adalah persepsi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu naruh persepsi di situ. Dan kalau kita menyadari bahwa kita sebenarnya bisa mengatur persepsi kita, kita akan jauh lebih baik hidupnya, jauh lebih nyaman, jauh lebih mudah. Jadi berhati-hati dengan yang namanya persepsi. Betul. Yang kita buat terhadap suatu kejadian, Yes. gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit baper kali ya. Jangan dikit baper, jangan dikit-dikit asumsi. Asumsi, Ya. betul. Asumsi orang ini nggak suka gue, orang ini begitu, Betul. orang ini gitu Ya, ya. ya. Tanpa mengkonfirmasi bahkan ya. Ya. Oke, sekarang gimana sih caranya ngedapetin buku ini? Nah, buku ini akan segera launching tanggal 21 Maret nanti. Kamu bisa dapetin di www.teketaomegahealing.com. Jangan lupa ya guys. Dan khusus untuk kalian yang udah nonton video ini, kita akan ngadain yang namanya giveaway nih. Jadi kita akan bagi-bagi 3 buku yang akan ditandatangani pribadi oleh Pak Yes. Henry dan diberikan kata-kata motivasi yang sesuai dengan pribadinya kamu. So, gimana cara dapetin buku ini secara gratis? Jangan lupa cek di deskripsi kita, di IG kita maupun di YouTube channel kita. Giveaway ini berlaku sampai 31 Maret 2020. So, cepet-cepetan ya guys. Nanti kita mengumumkan di IG story kita siapa 3 pemenang yang beruntung mendapatkan buku ini secara gratis yang sudah ditandatangani oleh Pak Henry sendiri. Oke, saya dengan Angelica Arya Tavio. Dan Henry Sucipto, Oke, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.